Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nayan Fajar Adi Cendra dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai Address Resolution Protocol atau bisa disingkat dengan ARP. Untuk yang pertama adalah pengertian. Address Resolution Protocol atau biasanya disingkat dengan ARP adalah sebuah protokol dalam TCP/IP Protocol Suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media access control atau MAC address. Ketika sebuah aplikasi yang mendukung teknologi protokol jaringan TCP/IP mencoba untuk mengakses sebuah host TCP/IP dengan menggunakan alamat IP, maka alamat IP yang dimiliki oleh host yang dituju harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam MAC address agar frame-frame data dapat diteruskan ke tujuan dan diletakkan di atas media transmisi seperti kabel, radio, atau cahaya. Kemudian selanjutnya adalah tabel ARP. Tabel ARP didapatkan dari request atau broadcast ke jaringan dan berada pada layer 2 jaringan. Setiap host menyimpan tabel ARP dalam change, tetapi jika hardware address ini tidak ada dalam change ARP, maka ARP bertugas untuk mencarinya. Selanjutnya adalah cara kerja ARP. Untuk yang pertama, jika host ingin berkomunikasi IP host tertentu, komputer sumber akan melakukan pengecekan nomor MAC dari komputer tujuan di tabel ARP. Biasanya di command prompt itu diketik dengan ARP spasi min A. Kemudian yang kedua adalah jika di tabel ARP tidak ditemukan, maka melakukan ARP request secara broadcast. Kemudian yang ketiga adalah semua terminal dalam jaringan yang sama akan menerima ARP request tersebut. Namun, hanya terminal tujuan yang dimaksudkan mengambil ARP request. Yang keempat adalah terminal tujuan mengirim balik ARP reply beserta nomor MAC address. Untuk lebih lanjutnya, kita melakukan praktek secara langsung menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk yang pertama-tama, kita membuat sebuah topologi yang terdiri dari switch dan PC. Jika sudah, kalian dapat merubah nama dari setiap PC. Boleh dilakukan, boleh tidak. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menghubungkan setiap PC ke switch menggunakan kabel copper strip. Nah, jika sudah, kita buat IP address dari PC1, PC2, dan PC3. Setiap IP address harus berbeda, tidak boleh sama. Caranya klik PC, kemudian ke bagian desktop dan IP configuration. Nah, di sini kita akan membuat IP address dari PC1. Jika sudah, kita masuk ke model simulation. Nah, di sini klik aja yang show all none untuk menghilangkan visible event-nya. Kemudian, kita akan melakukan simple PDU dari PC1 ke PC3. Jika sudah, klik aja yang edit filter. Kemudian yang bagian IP F4, kita klik ARP. Nah, kita dapat mengklik pesan untuk melihat OC model. Di sini kita dapat melihat source dan destination dari IP address-nya. Kemudian, jika sudah, kita klik jalan yang if large event untuk melihat bagaimana simple PDU-nya berjalan atau paket datanya. Untuk tahap pertama, paket data akan terkirim pada switch. Kemudian,
dari switch akan dilanjutkan ke PC 1 dan PC 3 atau bisa kita sebut dengan broadcast. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa PC2 tidak menerima paket data yang dikirimkan dari PC1 karena merasa tidak memiliki IP address yang dituju. Sementara PC3 dia menerima paket data dari PC1 dan mereplaynya secara ulang. Nah, jika sudah, kita kembali ke mode real time untuk melihat ARP dari PC1 dan PC3 yang sudah terbuat. Caranya klik PC1, kemudian ke command prompt. Nah, kita di sini ketikkan ARP spasi min A untuk melihatnya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa internet address dari PC3 terhubung ke PC1. Dan di PC3 kita juga dapat melihatnya, ARP spasi min A. Kita dapat melihat internet address dari PC1 dan physical address dari PC1. Nah, dengan begini kita dapat melihat bagaimana ARP berjalan dalam sebuah jaringan. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.